Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Maulana Sofa dengan NIM 060401247175 dari kelas D Fikih Muamalah. Saya akan menjelaskan bab 6 tentang asobah dalam waris. Dalam bab ini meliputi beberapa pembahasan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian asobah. Secara bahasa, asobah berarti kerabat dari pihak ayah. Dalam Al-Quran, istilah yang senada adalah usbah yang bermakna kelompok kuat, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah Yusuf ayat 14. Adapun secara istilah, asobah adalah ahli waris yang mendapatkan bagian dari sisa harta setelah ahli waris dengan bagian pasti atau dawil furud menerima haknya. Bagian yang diterima asobah dapat bervariasi, bisa banyak, sedikit, bahkan terkadang tidak mendapatkan bagian sama sekali, tergantung pada ada atau tidaknya sisa harta. Dengan demikian, asobah berfungsi untuk memastikan tidak ada harta peninggalan yang terabaikan dalam pembagian warisan. Selanjutnya, pembahasan tentang asobah binafsi. Asobah binafsi adalah ahli waris yang otomatis menjadi asobah karena dirinya sendiri tanpa bergantung pada pihak lain. Kelompok ini hanya terdiri dari laki-laki yang memiliki hubungan nasab langsung dengan pewaris. Mereka berhak atas sisa warisan setelah ahli waris dengan bagian pasti atau dawil furud menerima haknya. Macam-macam yang meliputi yaitu yang pertama, anak laki-laki dan cucu laki-laki dari jalur anak laki-laki ke bawah. Yang kedua, ayah dan kakek dari jalur yang ke atas. Yang ketiga, saudara laki-laki kandung dan saudara laki-laki seayah. Yang keempat, keponakan laki-laki baik dari saudara kandung maupun saudara seayah. Yang kelima, paman kandung dan paman seayah. Yang keenam, sepupu laki-laki baik kandung maupun seayah. Yang ketujuh, orang yang memerdekakan budak. Dalam praktiknya, yang lebih dekat hubungannya dengan pewaris lebih diutamakan. Selanjutnya yaitu asobah bil ghair. Asobah bil ghair adalah ahli waris perempuan yang menjadi asobah karena bersama dengan ahli waris laki-laki sederajat. Macam-macam ahli waris perempuan yang bisa menjadi asobah bil ghair ini yaitu yang pertama, anak perempuan kandung jika bersama anak laki-laki. Yang kedua, cucu perempuan dari anak laki-laki jika bersama cucu laki-laki sederajat. Yang ketiga, saudara perempuan sekandung jika bersama saudara laki-laki sekandung. Yang keempat, saudara perempuan seayah jika bersama saudara laki-laki seayah. Adapun yang dapat mengasobahkan mereka atau mushib adalah yang pertama, anak laki-laki untuk anak perempuan. Yang kedua, cucu laki-laki dari anak laki-laki untuk cucu perempuan. Yang ketiga, saudara laki-laki sekandung untuk saudara perempuan sekandung. Yang keempat, saudara laki-laki seayah untuk saudara perempuan seayah. Yang kelima, kakek dalam beberapa keadaan juga bisa mendapatkan muashib bagi saudara perempuan. Dengan ketentuan ini, bagian warisan antara laki-laki dan perempuan dibagi menjadi prinsip li zakari mislu hasil unsayain, atau bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan. Selanjutnya yaitu asobah ma'al ghair. Asobah ma'al ghair adalah ahli waris perempuan yang menjadi asobah karena bersama dengan ahli waris perempuan lainnya. Selanjutnya yaitu macam-macam ahli waris perempuan bisa menjadi asobah ma'al ghair, yaitu saudara perempuan sekandung dengan saudara perempuan seayah. Pembahasan selanjutnya yaitu kedudukan anak laki-laki. Anak laki-laki adalah asobah binafsi dan ahli waris utama. Jika sendirian, ia memperoleh seluruh harta. Jika bersama anak laki-laki lain, bagiannya itu dibagi rata. Jika bersama anak perempuan, berlaku prinsip 2:1. Selanjutnya yaitu kedudukan saudara laki-laki. Saudara laki-laki juga asobah binafsihi, namun kedudukannya sebagai ahli waris menyamping.
ia berhak mewarisi bila tidak ada anak cucu laki-laki, ayah atau kakek. Jika sendirian bisa memperoleh seluruh harta, bila bersama saudara lain dibagi rata, dan jika bersama saudara perempuan pembagiannya 2:1. Namun ia bisa gugur total jika ada ahli waris utama dari garis keturunan langsung atau usul. Kedudukan paman. Paman termasuk asobah binafsi dalam jalur umumah. Ia berhak jika tidak ada ahli waris yang lebih kuat. Paman sekandung lebih kuat kedudukannya dibandingkan paman seayah. Jika sendirian ia memperoleh seluruh harta. Jika bersama paman lain, bagian dibagi rata. Jika bersama ahli waris perempuan, ia menjadi muasib sehingga berlaku pembagian 2:1. Namun paman gugur jika ada anak laki-laki, ayah atau kakek. Selanjutnya dapat disimpulkan asobah adalah ahli waris yang mendapatkan bagian dari sisa harta setelah zawil furud menerima haknya. Dalam hukum waris Islam, asobah terbagi menjadi 3, yaitu asobah binafsi, yaitu ahli waris laki-laki yang otomatis menjadi asobah bil ghair atau ahli waris perempuan yang menjadi asobah karena bersama laki-laki sederajat, dan asobah ma'al ghair atau ahli waris perempuan yang menjadi asobah karena bersama ahli waris perempuan lain. Kedudukan masing-masing berbeda di mana anak laki-laki hampir seluruh memperoleh bagian. Saudara laki-laki mewaris bila tidak ada ahli waris yang lebih dekat. Sedangkan paman berfungsi sebagai cadangan ketika tidak ada ahli waris utama. Dengan demikian, sistem asobah dalam hukum Islam menjamin pembagian warisan tetap adil, teratur, dan berada dalam lingkaran keluarga pewaris. Sekian pembahasan saya dari bab 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.